Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Samahendra dengan NIM 22109035003 reguler B semester 3. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Besi dan Baja Paduannya untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses yang diampu oleh dosen Pak Joni STMT. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, untuk itu mari kita mulai. Besi dan baja, kadar karbon 0 sampai 4,5%. Umumnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu besi dengan kadar karbon 0 sampai 0,008%, baja dengan kadar karbon 0,008 sampai 2,0%, besi cor dengan kadar karbon 0,0 sampai 4,5%. Ada juga yang disebut besi tempa mengandung Si yaitu 2% sampai 4%. Besi ingot disebut besi murni. Meskipun banyak bahan yang tahan korosi melebihi besi dan baja, aspek biaya mendukung penggunaan besi dan baja. Bahan ini masih sering dipakai meskipun diketahui akan ada korosi. Secara umum, cast iron dan carbon steel menunjukkan ketahanan korosi yang hampir sama. Tetapi, bahan ini tidak cocok untuk dipakai untuk asam encer, tetapi bisa dipakai untuk as kuat. Mungkin karena terbentuknya lapisan pelindung yang merupakan hasil korosi. Penggunaan besi baja yang paling utama adalah konstruksi baja yang memerlukan keuletan yang tinggi pada temperatur kamar atau lebih rendah. Karbon adalah unsur yang paling utama untuk menguatkan baja. Harus ada karbon sampai kadar tertentu, tetapi kadar karbon yang meningkat dapat meningkatkan temperatur transisi yang diharapkan selalu lebih rendah. Kalau dilihat mudah atau tidaknya untuk dilas, kadar karbon harus dikontrol sampai batas tertentu. Banyak sekali studi yang mempelajari tentang pengaruh unsur paduan terhadap keuletan baja pada temperatur rendah. Banyak studi yang menyimpulkan bahwa C, P, MO, V adalah unsur yang bisa menurunkan keuletan, sedangkan Ni dan Mn adalah unsur yang memperbaiki keuletan besi dan baja. Mn mengurangi karbina dan menurunkan temperatur transformasi perbandingan Mn tau C. Tinggi memperbaiki keuletan pada temperatur rendah, P memperburuk kegetasan pada temperatur rendah dan meningkatkan sensitivitas dari kegetasan. Oleh karenanya P harus selalu minimum. S adalah unsur yang membentuk inklusi dan tidak memberikan banyak pengaruh terhadap temperatur transisi, tetapi menurunkan keuletan. Ni bersama Mn adalah unsur yang sangat efektif untuk memperbaiki keuletan pada temperatur rendah. Studi yang banyak dipelajari, komposisi dasar Ni sama dengan 1,5%, Ni, 3,5%, Ni, 6%, Ni, 9%, Ni. Mo adalah unsur yang paling efektif untuk mengendalikan kegetasan. N meningkatkan sensitivitas terhadap pengerasan. Seharusnya N rendah karena menyebabkan kegetasan. Besi dan paduannya, struktur besi cor. Ya, ini adalah gambar diagram keseimbangan besi dan karbon. Bisa dilihat ya di sini. Ini temperaturnya. Ya. Oke, lanjut. Gambar 1 menunjukkan distribusi dari serpih grafit karbon dalam besi cor. Menurut klasifikasi American Casting Association, dari gambar tersebut dapat diambil keterangan sebagai berikut. Titik A,
adalah struktur di mana besi cor menunjukkan serpih grafit yang mempunyai panjang medium terdistribusikan. Sekarang, titik B biasanya terdapat di sekitar permukaan coran, di mana laju pendingin agak cepat. Di sini pusat dari sel eutetik menyebabkan butir grafit yang halus karena pendingin super, dan di sekelilingnya dilanjutkan dengan serpih grafit dan dinamakan struktur B grafit bunga ros. Oke, lanjut. Titik C, di mana grafit primer mengkristal secara kasar dalam hal hipretektik akan memberikan sifat-sifat mekanis yang rendah. Titik D disebabkan oleh pendingin lanjut yang sangat. Pada waktu pembekuan, semua grafit menjadi halus. Hal ini dinamakan grafit entetik atau grafit panas lanjut, sehingga besi cor mempunyai kekuatan yang tinggi tetapi kurang ulet. Titik E biasanya timbul kalau kadar karbon kurang. Grafit terdistribusikan di antara austentik primer yang timbul besar-besar dan mempunyai tingkat keuletan yang sangat rendah. Korancil, besi cor yang mempunyai komposisi kimia yang cocok dituangkan dalam sebuah cetakan logam atau cetakan sebagian dari logam. Biasanya, bagian yang mengenai cetakan logam tersebut terdinginkan secara cepat menjadi besi cor putih yang sangat keras, sedangkan bagian lainnya menjadi besi cor kelabu yang memberikan keuletan lebih baik. Pengecoran ini dinamakan pengecoran CI. Tebalnya suatu bagian yang menjadi besi cor putih dinamakan dalamnya CIL atau cil, karena coran cil ini mempunyai sifat keras pada permukaan yang secara keseluruhan masih ulet, maka bahan ini banyak digunakan untuk roda-roda dan roll-roll penghancur, roll untuk logam, roll untuk kertas, dan sebagainya. Besi cor markable, besi cor yang mempunyai bentuk grafit dinamakan besi cor markable. Besi cor yang dibuat dengan karbonisasi patahannya mempunyai warna putih dinamakan besi cor markable perapian putih. Besi cor yang dibuat dari besi cor putih dianel untuk mengubah Fe3C menjadi grafit Fe mempunyai patahan berwarna hitam dinamakan besi cor markable perapian hitam. Besi cor nodular, bila Mg dan Ce ditambahkan kepada cairan besi cor, maka grafit pada coran menjadi berbentuk bulatan. Grafit yang berbentuk buatan atau nodular mempunyai derajat konsentrasi tegangan yang sangat kecil, maka kekuatan besi cor menjadi lebih baik. Besi cor macam ini dinamakan besi cor liat di Jepang dan Amerika, sedangkan di Inggris dinamakan besi cor nodular. Karena mempunyai keuletan yang baik, ketahanan, korosi, dan panas yang baik pula, maka jenis ini dipakai untuk pipa api, roll penggiling, cetakan, komponen mekanik, komponen-komponen untuk tungku, dan untuk konstruksi teknik sipil. Besi cor paduan. Unsur-unsur tertentu ditambahkan pada besi cor untuk memperbaiki sifat-sifat mekaniknya dan untuk memberikan sifat-sifat khusus seperti ketahanan korosi, ketahanan panas, dan kemagnetan. Besi cor dengan kekuatan tinggi mempunyai kekuatan tarik yang lebih baik dengan penambahan NiCrMo pada 0,5% sampai 1,5%. Besi cor jenis ini dipakai untuk silinder motor, roll, dan sebagainya. Besi cor yang mempunyai ketahanan terhadap asam dipadu dengan 10% atau lebih unsur Si untuk mendapatkan ketahanan korosi. Besi cor yang tahan panas maka dipadu dengan unsur Cr, Mo, Si, Al, Ni, dan sebagainya. Besi cor yang tidak magnetik dipadu dengan 5-15% Ni dan 9% Mn. Stainless steel atau disingkat SS. Bahan ini merupakan paduan antara besi dengan krom atau nikel krom yang mengandung sedikit bahan lainnya seperti
molybdenum. Ada lebih dari 100 jenis stainless steel. Yang paling umum digunakan adalah tip 302 dan 304 yang mengandung kurang lebih dari 18% krom dan 8% nikel dan disebut stainless steel 18-8. Setiap tipe stainless steel memiliki pemakaian khusus dalam proses industri. Misalnya SS304 untuk bahan pembuatan pipa heat exchanger, SS305 untuk bahan cerobong, perkakas, pertukangan, cup atau hoods. Table 3. Classification of stainless steel by alloy content and microstructure. Stainless steel. Oke, bisa kita lihat di sini stainless steel. Ini chrome tipe bisa menjadi ferritic dan martensitic. Ini untuk chrome nickel types. Ini bisa menjadi semi authentic, martensitic dan authentic. Di sini ada banyak tipe-tipenya. Ini untuk hardenable, tipe-tipenya untuk non hardenable. Di sini ada non hardenable except by cold working tipe, dan di sini ada strike handed, bed hanging or persistent handling. Nah, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Ini untuk tabel 4 ada stainless steel most commonly used in the chemical process industry. Nah, di sini hampir sama kayak ini, cuma di sini ada karakteristik, properti dan aplikasinya di sini di bawah. Ini CR, ini komposisi. Oke, lanjut. Nah, ini sama tulisan yang tadi ya, yang ada aplikasi, segala komposisi dan lain sebagainya. Nah, ini masih yang komposisi, kita lewat saja. Oke, kita lewat. Oh, ini di sini ada resistance of stainless steel to oxidation in air. Ini untuk maksimum temperaturnya di sini. Ini untuk stainless steel dan tipenya di sini. Mulai dari 650, temperaturnya ada yang 416, 700 dan lain sebagainya. Tabel 6, electromotive series of metal. List of metal arranged in decreasing order of their descendants to pass into ionic form by losing electron. Metal, ion, segala ya. Ini masih tabel-tabel. Di sini juga metal and alloy for temperature process. Tabel-tabel sama. Oke. Ini untuk baja dan paduannya. 1. Baja karbon rendah bentuk plat. 1. Mampu bentuk baja plat tipis. Penggunaan utama baja plat tipis yang dirol panas dilunakan di roll dingin, dan dilunakan adalah untuk benda yang dibentuk dengan press. Pembentukan dengan press terdiri dari pengguntingan dan pembentukan, di mana pengepresan merupakan proses utama. Di samping kekuatan mulur, sifat-sifat lain pun penting, yaitu renggangan pada titik mulur, kekuatan tarik, renggangan uniform, dan renggangan setempat yang didapat dari pengujian tarik biasa, eksponen pengerasan renggangan N, dan perbandingan renggangan plastik R. Makin besar N berarti makin baik mampu bentuknya. Pada baja plat di roll dingin, umumnya nilai N sama dengan 0,18 sampai 0,25. Pembentukan bejana berbentuk silinder dari bahan bulat tipis atau blank adalah contoh umum proses pembentukan dengan press dari plat tipis, di mana bahan menerima deformasi tarik searah radial oleh renggangan kompresi arah melingkar. Pemilihan plat baja tipis dengan mampu bentuk baik. Oke. Pada penarikan dalam plat baja tipis menghasilkan titik mulur berbentuk pola tertentu yang disebut renggangan pembentangan stretch strain. Jadi plat baja tipis bagi proses penarikan diolah lebih dulu dengan pengerolan ringan. Setelah pelunakan yang disebut pengerolan temper atau temper rolling, lembaran baja tipis yang dapat dibentuk dengan baik maksimum mengandung 0,18% karbon,
Tetapi karena kadar karbon membuat harga R menurun, sebaiknya kadar karbon diturunkan sampai kira-kira 0,03%. Kekuatan tarik dipertahankan sampai paling tinggi 40 GF atau mm2. Sebagai contoh, lembaran baja yang dipakai untuk keperluan pembuatan mobil dibuat lebih kuat agar menjadi lebih ringan untuk menghemat bahan bakar. Baja pelat yang dirol panas dan baja kekuatan tinggi. 1. Kekuatan dan keuletan baja pada temperatur rendah. Penggunaan baja yang paling utama bagi baja yang telah dirol panas ditambah proses celup, dingin, dan ditemper adalah untuk konstruksi baja yang memerlukan keuletan yang tinggi. Pada temperatur kamar atau temperatur yang lebih rendah, karbon adalah unsur yang paling utama untuk menguatkan baja, sehingga baja mengandung karbon sampai kadar tertentu. Unsur C, P, MO, dan V dapat menurunkan keuletan, sedangkan Ni dan Mn dapat memperbaiki keuletan baja. Mampu las baja. Konstruksi baja biasanya dibuat dengan jalan mengelas. Untuk itu diperlukan lembaran baja yang tebal agar mempunyai mampu las yang baik. Tidak dapat dihindari bahwa bahan berubah sifat disebabkan karena panas pada waktu pengelasan. Jadi di daerah pengelasan atau di daerah yang dipengaruhi oleh panas bisa terjadi pengerasan atau retakan. Derajat dari kesukaran, apakah sambungan lasan dapat memuaskan dan apakah konstruksi yang dibuat dengan jalan pengelasan dapat memenuhi maksud yang diinginkan dinamakan mampu las. Penguatan baja untuk proses pengelasan. Baja, lembaran tebal dibuat dalam berbagai macam bentuk dan dilas dijadikan konstruksi baja. Komposisi kimia baja tersebut adalah C lebih kecil 0,23%, S lebih kecil 0,04% dan P lebih kecil 0,04%. Baja yang tidak mengandung unsur selain Si dan Mn disebut baja lunak atau mild steel yang banyak dipakai untuk bahan konstruksi baja karena mempunyai sifat mampu las dan mampu bentuk yang baik. Baja kekuatan tinggi adalah baja paduan rendah dengan kekuatan lebih tinggi dari baja lunak. Biasanya kekuatannya kira-kira 50 sampai 10 kg mm per second. Mampu bentuk baja yang dirol panas. Baja tebal yang dirol panas mempunyai derajat pengerjaannya yang tinggi. Pada pembengkokannya, mampu bentuk sangat menurun oleh adanya kadar OS dan meningkatnya jumlah per lit. Selanjutnya, mampu bentuk menjadi lebih baik apabila temperatur akhir pada pengelolaan terkontrol dan strukturnya adalah butir-butir halus. Penggunaan baja untuk kekuatan dan keuletan. Kekerasan baja setelah dicelup dingin dan mampu keras. Kekerasan baja setelah dicelup dingin tergantung pada kadar karbonnya, di mana kekerasannya meningkat hampir berbanding lurus dengan kadar karbon sampai 0,6%. Selanjutnya, peningkatan gradien lebih kecil kalau kadar karbonnya meningkat. Untuk memberikan tingkat keuletan baja, pertama, baja dikeraskan dengan mencelup dingin pada pendinginan tertentu yang lebih besar dari pendinginan kritis. Unsur-unsur Mn, Cr, Mo, Ni, dan Si memperbaiki mampu keras yang lebih baik dengan kadar yang lebih tinggi, sedangkan unsur-unsur lain Ti, V, Zr, W, U dengan penambahan yang lebih berlebihan menurunkan mampu keras. Baja paduan untuk konstruksi mekanik. Sebagai unsur paduan untuk paduan yang dipergunakan bagi konstruksi mekanik adalah NO sama dengan Cr, Ni sama dengan Mo, Cr sama dengan Mo, Mn dan Mn sama dengan Cr. Baja paduan mempunyai kelebihan sebagai berikut. Mempunyai mampu keras yang baik meskipun berukuran besar, dapat dikeraskan sampai ke dalam jadi dengan temperatur
dan diperoleh struktur yang lebih uniform atau seragam. Di samping itu, kekuatan yang lebih tinggi dan keuletan yang lebih baik dapat diperoleh. Tidak perlu pendinginan yang cepat pada pengerasannya. Hal ini menyebabkan rendahnya tegangan sisa. Komponen mekanik yang dibuat pada umumnya adalah poros roda gigi, baut, mur, batang torak, dan sebagainya. Pengerasan kulit, beberapa komponen mesin mempunyai permasalahan, bahkan hanya dalam soal keuletan, tetapi juga dalam kelelehan dan disebabkan keasaman permukaan tegangan yang bolak-balik seperti pada roda gigi. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, perlu memberikan kekerasan yang lebih tinggi pada permukaan dengan jalan pengerasan kulit, yaitu dengan pengkarbonan, pentridan, dan pengerasan permukaan dengan arus frekuensi tinggi atau dengan nyala api. Kegetasan temper. Selama penemperan baja yang telah dikeraskan, terjadi pelumatan dan peningkatan uletan pada penemperan di sekitar 200 sampai 300 Celcius. Kekuatan impak turun dengan pendinginan yang perlahan-lahan setelah penemperan sekitar 500 Celcius. Maka kekuatan impak sangat turun. Unsur MO cukup efektif untuk mengatasi kegetasan temper. Baja yang mempunyai kekerasan tinggi sebagai sifat utama. 1. Baja pegas. Baja pegas adalah baja karbon yang mengandung 0,5 sampai 1,0% karbon atau baja karbon rendah yang dicampur dengan Si, Mn, dan Cr sampai 1%. Selanjutnya dengan Mo dan V sampai 0,25%. dengan Be yang jarang dilakukan sampai 0,0005%. Baja pegas sebenarnya tidak mempunyai kekerasan yang tinggi sebagai sifat utamanya. Sifat utama adalah modulus elastik dan batas elastik. Tetapi bagi baja paduan rendah modulus elastik boleh dikatakan tetap. Oleh karena itu, di dalam industri adalah bagaimana mempergunakan batas elastik agar mendapatkan kekuatan yang dibolehkan lebih tinggi. Baja bantalan. Baja dengan kandungan unsur C dan Cr sebesar 1% dipakai sebagai bahan bantalan peluru dan rol tanpa mengubah komposisi kimianya. Karena baja tersebut mempunyai mampu keras dan mampu mesin yang baik. Untuk bantalan yang besar dipakai bahan yang mengandung lebih dari 1% Mn atau Cr atau Mo, tetapi komposisi utamanya tetap tidak berubah. Umur baja bantalan tergantung pada keausan fretting, jadi inklusi sangat menentukan. Untuk bantalan yang baik dan efisien, pemurnian baja dilakukan di bawah kondisi vakum atau dengan pencairan elektroslag untuk menghindari pencampuran dengan inklusi. Baja perkakas dingin. Umumnya baja perkakas mempunyai kadar karbon yang tinggi. Untuk perkakas pemotong kayu, pemotong daging, pisau cukur, kikir, baja perkakas paduan rendah dengan unsur paduan CrWV. Adapun tahap-tahap pembuatan baja perkakas dingin sebagai berikut: penempaan, penormalan, pelunakan, dan pencelupan dingin. Baja perkakas panas. Baja perkakas panas adalah bahan yang dipakai untuk proses pekerjaan panas, seperti pada pengecoran cetak, ekstrusi, untuk bilah penggunting, dan untuk cetakan. Penempaan panas yang dipakai pada temperatur tinggi. Sifat-sifat yang diperlukan adalah mempunyai mampu keras yang baik dan transformasi yang kurang pada waktu pelakuan panas, tidak mempunyai sifat mengarah dan bersifat homogen, mempunyai ketahanan tinggi terhadap pelunakan temper, kuat terhadap kerugian karena fusi, kejutan termal, kelelahan termal, dan seterusnya. Baja kecepatan tinggi. Baja jenis ini mempunyai kekerasan panas dan ketahanan aus yang sangat baik
Di samping mempunyai sifat-sifat mekanik yang cukup baik, dengan demikian baja ini bukan saja dipakai sebagai bahan perkakas, pemotong yang umum, tetapi juga untuk cetakan roll bagian mesin yang harus tahan aus, dan lain-lain. Komponen baja kecepatan tinggi C adalah unsur yang penting karena keadaan C rendah akan mengakibatkan pengerasan kedua yang kurang lebih akan menurunkan titik air cair. CR adalah unsur untuk memperbaiki mampu keras dan memberikan untuk unjuk kerja pemotong yang terbaik pada kandungan 3,5 sampai 5%. W adalah unsur untuk menghasilkan ketahanan aus dan meningkatkan mampu keras kedua karena penempaan. MO adalah unsur yang hampir mempunyai sifat seperti W dan memberikan keulatan yang tinggi. V adalah unsur yang membuat karbida sangat keras. CO adalah unsur untuk memperbaiki kekerasan setelah ditemper, kekerasan panas, dan ketahanan baja. Lanjut, baja martensit. Baja martensit adalah baja konstruksi yang dikeraskan dan ditemper pada daerah temperatur penemperan yang rendah yang tidak menyebabkan pelunakan temper untuk mendapatkan kekuatan yang sangat tinggi. Kekerasan martensit ditentukan oleh besarnya kadar karbon, tetapi kalau kadar C terlalu tinggi, maka kelihatan dan keuletannya menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, bagi baja konstruksi, kadar karbon biasanya dibuat sekitar 0,3 sampai 0,5%. Baja olah austentit. Proses di mana struktur martensit didapat dengan pencelupan dingin yang tiba-tiba setelah dibiarkan berada sebagai austentit yang menstabil disebut proses olah austentit. Baja yang diolah austentit dipergunakan untuk pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, senjata, dan komponen-komponen berputar serta dipergunakan untuk roket, kerangka motor, plat baja, tahan peluru, dan sebagainya. Baja maraging. Baja yang terutama terdiri dari Fe 18% dengan unsur paduan MO, CO, TI, Al, NB, dan sebagainya, di mana martensit diperkuat oleh senyawa presipitasi. Senyawa antara logam dari unsur tersebut dinamakan baja maraging. Baja jenis ini dipergunakan untuk pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, tabung tertekan tinggi, perkakas konstruksi, mekanik, dan sebagainya. Baja tahan karat. Pengaruh unsur-unsur paduan ketahanan karat dari besi. Kalau CR dipadukan pada besi di atas 12-13%. Karat yang berwarna merah tidak terbentuk karena oleh adanya oksigen di udara terjadi permukaan yang stabil.
Oke, lanjut. Kalau baja mengandung lebih dari 17% CR, maka terbentuk suatu lapisan yang stabil di mana karat pada lasan dari baja akan terbentuk disebabkan respirasi CR pada bata butir dan oksidasi CR dari permukaan sehingga lapisan permukaan menjadi kekurangan CR yang mengurangi ketahanan karatnya. Pemilihan baja tahan karat. A. Baja tahan karat martensit. Komposisi baja tahan karat martensit adalah 12-13% CR dan 0,1-0,3% C, di mana kadar CR sebanyak ini adalah batas terendah untuk ketahanan asam karena itu baja ini sukar berkarat di udara, tetapi ketahanan karat dalam suatu larutan adalah cukup baik. B. Baja tahan karat ferrit. Baja jenis ini adalah baja yang terutama mengandung CR sekitar 16-18% atau lebih. Sifat yang sangat menguntungkan dari baja ini adalah tanpa kandungan Ni sukar untuk menjadi retakan korosi tegangan. Baja jenis ini mengandung lebih dari 18% CR adalah kertas, tetapi keuletannya tergantung pada jumlah kadar M dan N. Baja tahan karat austentit. Klasifikasi baja jenis ini merupakan suatu sistem yang dinyatakan dengan N baja 18% CR 8% Ni disebut baja tahan karat dengan karat 18-8. Baja ini lebih baik ketahanan korosinya, mampu bentuk dan mampu lasnya karena itu dipakai pada berbagai macam industri kimia, bahan konstruksi, bahan kapal, reaktor atom, dan sebagainya. Kekurangan baja jenis ini adalah sebagai berikut. Korosi antar butir, korosi lubang dan crevice, retakan korosi, regangan baja tahan karat berfasa ganda. Besi dan baja. Besi dan baja merupakan logam yang paling banyak digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Hal ini disebabkan karena antara lain jumlahnya cukup banyak dan mudah didapat, mempunyai sifat mekanik, kekuatan keuletan dan lain-lain yang memadai, mudah dikerjakan, harganya relatif murah dan lain-lain. Perbedaan besi dan baja. Kadar karbon baja C kurang 2%, besi 2 kurang persen C kurang 6,67. Mikrostruktur baja ferrit, perlit, sementit, bainit, martensit. Kalau besi matriks, ferrit, perlit, sementit, bainit, martensit. Filler, grafit atau karbida besi Fe3C. Sifat-sifat keuletan baja lebih besi, kekuatan baja lebih dari besi, daya redam terhadap getaran baja kurang dari besi. Baja. Klasifikasi baja. 1. Menurut kekuatannya ST37, ST42, ST50 dan seterusnya standar DIN Jerman. ST itu steel atau baja. XX itu kekuatan dalam kg atau milimeter. Contoh ST37
baja dengan kekuatan 37 kg mm2. Menurut komposisi kimia, baja karbon rendah low carbon steel C 0,25%, baja karbon menengah medium carbon steel C 0,25%, 0,55%, baja karbon tinggi high carbon steel C 0,55%, baja paduan rendah low alloy steel unsur paduan kurang dari 10%, baja paduan tinggi high alloy steel unsur paduan lebih dari 10%. Menurut mikrostrukturnya, baja hipoeutektoid, ferrit dan perlit, baja eutektoid, perlit, baja hipereutektoid, sementit dan perlit, baja bainit, baja partensit. 4. Menurut cara pembuatannya, baja Bessemer, baja Siemens Martin, baja listrik, dan lain-lain. Baja menurut penggunanya, baja konstruksi, baja mesin, baja pegas, baja kettle, baja perkakas, dan lain-lain. Menurut bentuknya, baja plat, baja strip, baja sheet, baja pipa, baja batang, profil, dan lain-lain. Barang setengah jadi yang jadi di pasaran, banyak di pasaran. Sifat dan penggunaan baja. Besi plus karbon plus sedikit unsur lain disebut baja karbon. Plain carbon steel, besi tambah unsur selain karbon disebut baja paduan, alloy steel. Sifat baja banyak ditentukan oleh kadar karbon, unsur paduan, jenis dan jumlahnya. Mikrostruktur. Jadi bisa kita lihat di sini ada gambarnya. Jadi di sini pengaruh kadar karbon terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik utama dari baja karbon. Kadar karbon terhadap mikrostruktur. Dead mild steel, ferrit, nah, semuanya bisa dilihat sini. Ya, dilihat dulu saja. Oke, lanjut. Ini untuk kadar karbon terhadap sifat mekanik. Kekerasan makin banyak, karbon kekerasan makin meningkat, kekuatan 0,8% kekuatan meningkat, C kurang 0,8% kekuatan menurun. Keuletan makin banyak karbon, keuletan makin menurun. Sebenarnya mempengaruhi sifat mekanik adalah mikrostruktur seperti kekerasan, ferrit kurang perlit kurang sementit, kekuatan perlit kurang sementit kurang perlit, keuletan sementit perlit kurang ferrit. Penggunaan baja karbon. Dead mild steel jarang dipakai karena terlalu lunak. Antara dead mild steel, batang, root, sheet, mild steel, bahan baku, proses tempa, forging, medium carbon steel, 0,9% C, 0,5 poros axles, gear drop forgings, 0,5 orang
Si 0,7 roda Teres Pegas Spring. Untuk penggunaan baja karbon bisa dilihat. Ya, lanjut. Ini untuk mikrostruktur baja dengan berbagai kadar karbon. Bisa dilihat ya seperti di gambar. Oke, lanjut. Besi tuang. Besi tuang adalah paduan besi dan karbon dengan kadar karbon lebih dari 2%. Besi tuang yang banyak dipakai biasanya antara 2,5% sampai 4% C. Jenis besi tuang putih, white cast iron, besi tuang putih, white besi tuang mampu tempa, milik cast iron, besi tuang kelabu, gray cast iron, besi tuang nodular cast iron. Lanjut, besi tuang putih seperti ini gambarnya ya. Nah, untuk ini seluruh karbon berupa sementit yang sangat keras dan getas. Bisa dilihat dari gambar. Penggunaan sebagai bahan baku besi tuang mampu tempa. Besi tuang mampu tempa dibuat dengan memanaskan kembali besi tuang putih sampai temperatur kritis bawah atau sedikit di bawahnya, atau membiarkan pada temperatur tersebut dalam waktu yang cukup lama sehingga sementit terurai menjadi ferit dan bola-bola grafit. Lihat gambar. Sifat mekaniknya mirip baja, penggunaan pipe fitting, camshaft, crankshaft, dan lain-lain. Besi tuang kelabu. Mikrostrukturnya terdiri dari matriks dan grafit. Lihat gambar. Matriks dapat berupa ferrit, perlit, bainit, martensit, atau campuran dua atau lebih struktur tersebut. Grafitnya berbentuk serpihan atau flux. Sifat mekaniknya, kekuatan tariknya rendah, keuletan rendah, hanya dapat dibentuk dengan cara penuangan dan pemesinan. Ketangguhannya rendah karena grafit berbentuk flux. Ujung-ujung flux merupakan takikan yang menurunkan ketangguhannya. Lanjut. Besi tuang kelabu banyak dipakai karena mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan. Mudah dituang menjadi bentuk yang rumit, mudah machining, tahan aus atau gesekan, dapat meredam getaran, kekuatan tekanan tinggi,
Sifat tahan korosi lebih baik daripada baja konstruksi biasa. Harganya murah, paling murah di antara paduan besi karbon yang lain. Penggunaan: bantalan mesin, blok mesin, rumah, pompa. Lanjut, besi tuang nodular. Hampir sama dengan besi tuang kelabu, hanya di sini bentuk grafitnya bulat atau nodular. Lihat gambar, bentuknya hampir bulat ya. Bentuk grafit yang bulat ini diperoleh dengan menambahkan sedikit magnesium atau cerium ke dalam besi cair sesaat sebelum penuangan. Sifat mekaniknya, kekuatan keuletan dan ketangguhannya jauh lebih tinggi daripada besi tuang kelabu biasa karena memiliki bentuk grafit nodular. Karena memiliki sifat ulet, maka sering disebut besi tuang ulet, duct steel cast in round. Bila besi tuang ini diberi perlakuan panas, austemper, sifat mekaniknya bisa menyamai sifat mekanik baja. Besi tuang nodular yang telah di austemper disebut austemper duct steel iron atau ADI. Penggunaan sama dengan penggunaan besi tuang kelabu bila tanpa di austemper, crankshaft dan camshaft ADI. Kali kedua. Oke, sekian untuk video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga di sini masih belajar. Mungkin bila ada salah-salah, bila ada salah kata atau salah pengucapan atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apalagi yang terpenting di sini kita sudah tahu ya tentang apa itu besi atau itu baja paduannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.